Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggila futsal, kembali lagi di PABB. Apa kali? Podcast asik bareng BMW. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kali ini kita kembali lagi ya teman-teman. Kita di sini bareng sama sang juara. Bersama coach tercinta yang tadi Coach yang digadang-gadang sebagai juara pertama ya Kak ya. Juara pertama di Liga Futsal Turnamen SMK BMW Pasir Sakti. Kita bakal minta tips-tips latihan dari coachnya juga nih. Dan juga kata-kata motivasi ataupun penyemangat untuk kalian para pemirsa di rumah supaya kalian tahu tips and trick gimana sih caranya bermain futsal atau kita juga bakal mengerti cara-cara teknik kecil dari permainan futsal ya Kak ya. Oke Kak Alwi, pertanyaan pertama dari Kak Alwi. Udah Kak, kita sambut dulu bintang tamu Oke, kita. sampai lupa. Kita perkenalkan. Boleh. Mungkin untuk dari coachnya dulu. Boleh. Kelihatannya dari beberapa permisa nih, udah ada yang kenal Kepo, kayaknya. siapa sih coach dari pemain yang katanya Digadang-gadang sebagai juara? dan ternyata kesini bawa piala yang segede gaban nih. Katanya juara 1. Dan juga di sini ada ya Kak ya, ini dari best player atau pemain terbaik dari salah satu anak murid dari coach yang akan kita wawancarai ya Kak ya. Oke Akan Kak, takut kasih. Oke, langsung kita sambut inilah coach dari MTS Al Furqon. Kalau boleh tahu Pak, silakan Perkenalkan namanya Bapak. Namanya siapa? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak Arif Ilham. Panggilannya Pak Arif. Panggilannya Pak Arif. Pak Arif. anak muridnya Pak, boleh? Boleh. Ikut dikenalin. Kalau muridnya Muhammad Hari bin Masyur. panggilannya Uhel. Uhail. Oke. Ini kok ada kalung-kalung nih, apa ini kalung-kalung ini? Boleh ditunjukin dulu, Pak. Aduh. Boleh ditunjukin dulu ke kamera kalung apa? Medali dong. Oh, Medali. Juara apa Pak? Juara 1. Juara 1. Ternyata bener ya guys ya, dari perbincangan kita tadi yang di awal bahwa MTS Al Furqon ini akan mendapatkan juara, dan ternyata dibuktikan langsung. Ternyata nggak omong doang ya Kak. Iya, nggak omong doang ya, bisa langsung dibawakan medali dan juga piala. Piala segede gaban, terus ini ada apa nih? Apa ini? Piala Best player. Best playernya juga dari MTS ternyata. Oke. Borong-borong nggak sih? Semuanya diangkut. Oke Kak. Lanjut Ini- Kak. Kan denger-denger tadi ya, kita podcast gitu, katanya nih dari MTS Al Furqon nih sampai nggak boleh main. Iya, itu Kenapa? gimana Pak Coach? Gimana ini adopsinya terlalu sampai kita kenapa kok nggak boleh main, kenapa gitu, kita bingung Pak Coach ini kok nggak boleh main, karena apa, alasannya itu karena apa, boleh dijelasin nggak Pak? Itu mah hanya isu-isu aja. Bukan hanya isu. Nggak ada namanya nggak boleh main. Hanya isu itu mah. Isu biasa merendah untuk meroket. Sebenarnya sih kayak gitu ya pemirsa ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Menurut Bapak nih, hal yang paling susah saat menghadapi anak murid saat latihan itu apa aja sih Pak? Terkadang kan para pelatih tuh dapat anak murid yang nggak sesuai, bandel, susah gitu. Susah pun latihan. Menurut Bapak tuh maunya gimana main sih Pak? terus. Iya, menurut Bapak gimana sih cara untuk mengatasi anak-anak tersebut? Yang terpenting itu adalah satu sih, kedisiplinan. Disiplin. Kalau kita sering latihan, sering berangkat tepat waktu, insya Allah itu kita pasti akan jadi pemain-pemain yang pemain yang dibanggakan lah kepada sekolah, orang tua dan yang lain. Ibaratnya menjadi pemain terbaik Iya, ya Pak ya. seperti itu. Oke. Jadi emang kedisiplinan nomor 1. Iya, Satu penting disiplin. banget itu. Oke nih, Bapak kan udah bisa membimbing anaknya sampai membawa piala segede gaban ini, Yang- sama ini katanya best player. bener Gimana nih banget, Mirsa. trik and tips dari Tips and Bapak trick, untuk untuk para pemirsa di latihan rumah, latihan futsal? tentang hal kecil aja ya Pak ya, hal kecil ibaratnya hal kecil apa yang kita bisa lakukan untuk menambah kekuatan atau kelincahan Power. kita untuk bermain futsal ala-ala lah Pak, itu boleh Bapak kasih tahu ke pemirsa di rumah. Kalau futsal itu tuh nggak muluk-muluk loh. Yang penting satu, fisik dan teknik.
itu pun kalau udah jadi itu pasti semuanya pasti enak. Kalau fisik sama tekniknya itu udah jadi. Tapi kalau fisiknya, yang terutama fisiknya itu masih kurang dan tekniknya lebih, itu pastinya pasti ada kekurangan di lapangan. Tapi kalau fisiknya udah jadi, itu lebih mudah meningkatkan tekniknya dalam permainan futsal itu. Jadi yang penting itu teknik dan Fisiknya itu. Tuh guys, kalian dengar ya guys ya. Buat pemain yang awal-awal baru join di futsal, kalian tuh yang terpenting itu adalah teknik dan fisik. Dan jaga pola makannya. Jaga pola makan, itu kata Pak Coach yang paling dasar ya Pak ya. Iya, dalam dasarnya itu bermain aja sih. futsal. Kan dari coachnya tadi bilang apa trik dan Teknik dan fisik. teknik dan fisik. Iya. Nah, dari Bapak nih tips buat biar fisik kita lebih kuat, kita bisa apa lari lapangan, nggak ngempos, sebenarnya Nafasnya napas nggak Senin terburu-buru. Kemis. Gimana Pak? Boleh Itu kasih yang tips? pertama itu kalau tipsnya itu jangan begadang. Jangan begadang. Terus yang kedua jangan makan yang berminyak. Oh jangan. Seperti gorengan, seperti itu. Yang merokok, ya alkohol jangan. Itu dihilangkan semuanya. Karena itu pengaruh Iya, buruk ya, pengaruh Pak, buruk ya. banget. Dari Adiknya mungkin nih. adiknya nih kan. Dari yang katanya best player ya Kak ya. Sabar. Itu Gimana nih? Gimana cara kamu untuk mendapatkan best player itu tuh gimana sih kamu? Apakah dengan yang dibilangin sama coachnya tadi tadi apa? Menjaga pola makan, Pola makan, tidur, tidur. ataupun latihan fisik yang kuat menurut atau gimana? ke adiknya nih Heeh. ngaruh nggak sih? Ngaruh. nggak sih? Ngaruh banget. Ngaruh Kak. banget. Iya. Contohnya kayak apa? Kayak kamu kan nggak begadang atau nggak Ya. makan gorengan tuh gimana? Ya dikasih ini sama ibu juga apa? Motivasi. Dimotivasi sama ibu juga, didukung. Berarti dari keluarganya juga mendukung. Iya, mendukung. Mendukung penuh Yang juga. terutama yang keluarga itu mendukung. Emang ternyata support dari orang terdekat Ya, tuh penting banget ya Pak penting. ya. Kalau gitu kayak untuk pemirsa-pemirsa di rumah, apakah ada pesan-pesan nggak nih buat Bapak untuk para pemirsa di rumah yang baru join ataupun apa namanya mau memulai kayak Mau mendalami futsal mendalam nih. futsal ataupun sepak bola gitu gimana Pak pesannya? Semangat lagi untuk teman-teman yang di luar yang baru mengikuti dalam Awal ya. sedang awal ini dalam permainan futsal ini. Yang pertama itu cuma satu sih, kedisiplinan itu dan jaga pola makannya itu saja. Dan yang terakhir dukungan dari orang-orang yang terdekat itu. Emang support sistem itu Iya. bener banget sih. Untuk adiknya sendiri nih, support sistem dari siapa sih yang selalu digadang-gadang? Apakah dari Orang tua. atau dari pacarnya ya? Karena kan kita nggak tahu juga ya. Sebagai Pak Coach juga kayaknya Iya. perlu tahu ya Pak Iya. ya. Apa yang buat Gimana? semangat nih, yang buat sebagai bisa sampai dapat best player di Sampai antara menyala, Pak. teman-teman yang sebelum lain. sebelum bertanding semangat ya. Semangat ya atau bagaimana apakah ikut dalam mensupport pas datang ke pertandingan atau gimana? Atau Kak, Apa, atau Kak? tadi malam ternyata dia sholat tahajud mungkin. Bener banget tuh. Gimana, Dari gimana? pemain best player kita ini? Ya dari support system dapat dari ibu, teman, Dari temen sama ini sahabat Cak. Baca. sama sholat juga. Oh, sholat ada. Iya. Bener. Emang ibadah tuh kuncinya juga Iya. ya. Kalau untuk dari coach nih, gimana sih cara ngadepin atau ngasih tahu ke anak-anak supaya mereka tuh nggak kena mental duluan sebelum bertanding? Itu gimana? Karena kan terkadang kita sebagai anak atau sebagai murid tuh kan ketika mau bertanding itu selalu merasa kayak gugup, Iya. ragu, takut akan kekalahan. Itu bagaimana sih coach? Ya, Supaya- kita cuma cuma bikin semangat aja buat anak-anak agar jangan sampai menundukkan kepala. Kita tegakkan kepalanya saat masuk ke lapangan itu, dan jangan lupa berdoa tetepan. Emang kuncinya berdoa paling Iya. penting ya kali ya. paling penting. Terus nih, kan ini kan sistem di SMK ini liga nih. Iya. Bagaimana sih cara Bapak nih bisa tetap menjaga tim, tetap semangat, tetap terus menyala waktu latihan, waktu main, atau mungkin gimana tips dari Bapak untuk menyemangati anak muridnya biar kayak ayo cepat apa
kita harus latihan biar nanti kita dapat juara, kita dapat apresiasi dari sekolah juga. Atau malah mungkin dari muridnya sendiri yang mengajak bapak gitu atau gimana pak? Ya itu cuma kitanya aja. Kita harus memotivasi anak-anak itu agar giat latihan lagi. Kalau kita sering latihan pasti kita ada keberhasilan. Tapi dari anaknya sendiri tuh juga semangat kan pak? Atau malah mengajak bapak untuk? Ya itu ada support dari kedua. Jadi saling ngasih feedback lah ya kak ya, feedback mereka tuh ada. Melengkapi lah. Melengkapi. Satu sama lain. Ya, kalau untuk coach nih, momen apa sih coach yang nggak pernah coach lupain ketika melatih mereka atau membawa mereka dalam turnamen, liga ataupun lomba-lomba futsal di mana itu momen yang nggak pernah terlupakan oleh coach itu apa? Ketika bersama mereka gitu. Kalau pengalaman itu, ya semuanya pengalaman. Semua pengalaman itu ada bibit bobotnya juga. Tapi yang lebih penting itu ya kita ada namanya sindiran-sindiran dari orang-orang luar. Jadi kita untuk motivasi agar gimana caranya kita bisa menjuarai turnamen itu. Jadi support itu dari sekolah juga. Kita nggak ada namanya kenang-kenangan di A, di B, nggak ada. Jadi benar-benar semuanya itu kenang-kenangan pure. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Dan juga orang lain yang mungkin nganggapnya kayak apa sih biasa aja ya. Padahal itu termasuk salah satu hal kecil yang membangkitkan semangat ya coach ya. Setelah ngeraih juara 1 dan best player gitu. Ada nggak sih kayak coach mau menambahkan ke turnamen-turnamen lainnya atau mengikuti atau ada rencananya nanti minggu besok ada. Minggu besok ada. Masih tetap ikut lagi tetap sebelum anak-anak itu udah lulus. Jadi emang terus digempur ya. Buat kenang-kenangan juga lah. Buat kenang-kenangan emang penting banget sih. Kan bisa buat cerita nanti. Dulu aku waktu mau lulus turnamen di sini dapat juara 1 lagi. Best player lagi. Ya Allah. Emang dari MTS Al Furqan emang selalu seperti itu ya coach ya, atau banyak dikenal orang sebagai salah satu tim futsal yang mungkin orang anggap tuh kayak susah dikalahkan sepertinya ya coach. Enggak juga. Biasanya kalau dari coach biasanya kalau dari coach tuh kayak merendah untuk meroket kan. Iya kan, gitu. Dalam hatinya sih ya, emang tim gua loh jago banget ya. Asli. Kita sama aja. Nggak ada namanya lebih pinter, lebih jago, nggak ada. Kalau dari lapangan itu semua sama. Nggak ada yang terbaik. Cuma rezekinya saja. Sama yang di atas ya coach ya. Mungkin itu aja permisah. Buat kalian yang mau tanya-tanya kelengkapan selanjutnya, kalian boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Dan ikutin kita terus di part-part selanjutnya. Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.